Berikan Aku Cinta, chapter 6. Nomor rekening. Enggak om. Hehe. Aku cuman agak aneh aja. Kemarin om pakai jas kan rapih gitu. Terus sekarang pakai pakaian casual jadi kelihatan mudaan gitu. Jawab Lola sekenanya, masih sambil cengar-cengir mencoba menutupi rasa malu dan groginya. Ketahuan deh aku lagi curi-curi pandang. Hush, please dong Lola. Lebih jaga image sedikit coba. Hush, habis gimana? Dia ganteng sih. Hati kecil Lola mencoba mengingatkan dirinya lagi. Tapi tetap saja, hati Lola tidak bisa berbohong dengan ketertarikannya pada penampilan Reynard saat ini. Mudaan? Memang kemarin aku terlihat seperti apa? Kakek-kakek? Celetuk Reynard. Tuan Reynard mohon maaf. Jangan diambil hati ya. Lola ini kan masih SMA, jadi ngelihat Tuan pakai baju casual mungkin terlihat seperti anak SMA atau anak kuliahan. Mami bicara sambil menyenggol tangan Lola. Bukan begitu Lola? Iya, Mami bener. Om Renald jadi kelihatan kayak anak mahasiswa tingkat akhir. Hehe. Bener banget itu. Mahasiswa tingkat akhir. Hehehe. Sambil cengar-cengir, Lola mengiyakan apa kata Mami Ajeng. Ferry, kontrak perjanjiannya. Reynald tidak menanggapi kalimat candaan dari Mami dan Lola lagi. Reynald hanya menelan salivanya dan langsung menyuruh Ferry, asisten pribadinya, untuk menyerahkan dokumen kepada Mami Ajeng. Baik Tuan. Silakan dibaca dulu kontrak perjanjiannya. Ferry menyerahkan dokumen pertama pada Mami Ajeng, lalu dokumen kedua kepada Lola. Wah, ini nilai yang fantastis Tuan Reynald. Terima kasih sekali untuk kerjasamanya. Mami Ajeng memberikan senyum lebar dan terlihat sangat senang. Matanya menjadi berbinar-binar setelah melihat kontrak perjanjian dan tanpa menunggu lama, langsung menandatangani dengan pulpen yang diambilnya dari dalam tasnya. Sedangkan Lola, kau sudah membacanya? Reynald bertanya sambil memindai Lola dengan matanya. Karena Lola tidak membuka kontraknya. Ya, Lola tidak membacanya. Yang dilakukan oleh Lola hanya menengok ke arah Mami Ajeng. Tersenyum ke Mami Ajeng, tapi dokumen yang ada di hadapannya hanya dipegang saja. Aku belum baca, tapi aku setuju. Asalkan dua hal yang aku minta kemarin bisa terpenuhi. Lola tidak banyak bicara lagi, lalu menengok ke arah Mami Ajeng. Mami, aku pinjam pulpennya. Ini sayang. Terima kasih Mami. Lola mengambil pulpen dari Mami Ajeng dan langsung menandatanganinya tanpa bertanya juga. Kau serius tidak mau membacanya?
Renald sungguh tidak percaya dengan yang dilakukan oleh Lola. Bahkan tidak melihat nominal yang ditulisnya. Sehingga dia bertanya sambil jari tangan kirinya mengusap dagunya. Lola menggelengkan kepalanya. Dokumennya tebal sekali. Ini ada 15 halaman. Kalau aku membacanya, aku juga tidak mengerti apa yang ditulis di sini. Pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 11, pasal 22, aku tidak paham semuanya. Banyak sekali pasal-pasalnya. Bahasanya membingungkan. Celetuk Lola yang memang tidak terlalu suka dengan pelajaran dengan banyak pasal-pasal seperti yang tertera dalam surat perjanjian. Sehingga dia langsung menandatanganinya tanpa peduli dengan isi yang ada di dalamnya. Apa kau tidak khawatir aku menulis sesuatu yang tidak bisa kau turuti di sana? Renald tidak tahan sehingga dia pun refleks, tergelak tawa sebelum akhirnya melanjutkan bicaranya. Wah, manis banget sih kalau ketawa kayak gitu. Lesung pipinya jadi kelihatan. Hesh. Tadi aku baca sekilas di surat perjanjian, umurnya 35 tahun. Tapi kelihatannya masih kayak 20 tahunan. Hesh, masih muda, ganteng kayak gini. Ngapain juga cari cewek simpenan? Kenapa gak cari istri aja sih? Biarlah. Bukan urusan aku. Gumam Lola di dalam hatinya sambil menikmati tawa yang disuguhkan oleh wajah Renald di hadapannya. Bengong lagi dan tidak menjawabku. Renald membuyarkan lamunan Lola. Dan cepat-cepat Lola menggelengkan kepalanya. Tidak. Aku yakin sih kalau Om pasti lebih tahu soal hukum daripada aku. Jadi, kalaupun mau berbuat sesuatu yang curang, aku tidak akan bisa mencegahnya. Apalagi kontrak seperti ini adalah kontrak satu arah. Maksudku, mengambil keputusannya tetap pihak satu. Pihak dua mau bagaimanapun kondisinya tetap kalah. Karena yang punya uang adalah pihak satu. Jadi, aku tidak mau buang waktu untuk membacanya. Lola bicara sambil menyerahkan dokumen pada Ferry. Anak ini pintar juga. Sedikit kagum dalam hati Renald mendengar jawaban dari Lola. Silakan, Nona bisa pegang salinan yang ini. Ferry memberikan kontrak untuk Lola. Tapi lagi-lagi Lola menggelengkan kepalanya. Aku tidak mau menyimpannya. Sedikit meringis di wajah Lola melihatnya. Sayang, kenapa kau tidak menyimpannya? Kau akan memerlukan itu suatu saat nanti. Maksudku, mungkin untuk kenang-kenangan atau jika kau mencari sesuatu yang kau butuhkan di sana. Mami Ajeng segera meralat kata-katanya dengan perasaan tidak enak. Maksudmu, memerlukan kalau aku ingin berbuat tidak adil padanya atau curang padanya? Renald langsung bicara menanggapi komentar dari Mami Ajeng. Tidak seperti itu Tuan Renald. Maksudnya, mungkin Lola membutuhkan sebagai kenang-kenangan atau mungkin Lola butuh bahan referensi. Lola kan masih SMA. Dan saat kuliah,
dia butuh contoh surat perjanjian. Dia bisa mempelajarinya dari sana. Mami Ajeng cepat-cepat berusaha untuk menutupi kesalahannya dengan bersilat lidah. Renald hanya menyunggingkan senyum tipis kepada Mami Ajeng sebagai jawabannya. Lalu matanya menatap Lola. Kau tidak mau menyimpannya? Lola tetap menggelengkan kepalanya. Aku tidak mau menyimpan itu. Dan aku tidak ingin membuat masalah di rumahku. Renald paham maksud Lola. Renald akhirnya menganggukkan kepalanya dan menatap Ferry. Sehingga Ferry tidak lagi memaksa Lola untuk mengambil surat perjanjiannya. Nona, Anda belum memberikan nomor rekening. Berikan aku cash saja. Berikan aku cash saja. Cash? Uang segitu? Kau mau cash? Mami Ajeng tidak sabar dan langsung menjawab kalimat pernyataan dari Lola. Soalnya aku gak punya nomor rekening. Refleks Lola mengulang kalimatnya. Kau bisa buat dulu di bank. Renald menanggapi pernyataan Lola. Lola segera menggelengkan kepalanya. Aku tidak mau. Aku takut keluargaku curiga. Jawab Lola sekenanya lagi, walaupun sedikit terbata-bata. Aku tidak bisa membuat nomor rekening di bank. Mereka pasti minta nama lengkapku dan orang pasti tahu aku dari keluarga mana. Kalau sudah mendengar nama belakangku, aku tidak mungkin mencoreng nama keluargaku sendiri, bukan? Hati Lola sedikit ketar-ketir. Tidak ingin informasi tentang dirinya sendiri terekspos. Oh, jadi dia tidak ingin informasi pribadinya terekspos pada keluarganya. Masuk akal juga. Anak seumuran dia punya buku tabungan pribadi dengan jumlah nilai yang fantastis. Tentu saja akan mencurigakan orang tua dan teman-temannya. Jadi, dia tidak ingin orang-orang di lingkungannya tahu tentang pekerjaannya dan hubungannya denganku. Menarik juga. Apa kau ingin selalu terlihat menjadi seorang anak yang baik-baik di keluargamu? Renald bicara di dalam hatinya dan dia paham masalah yang sedang dihindari oleh Lola. Berikan saja dia kartu ATM, Ferry. Perintah Renald. Baik, Tuan. Jawab Ferry, lalu mundur beberapa langkah ke belakang, tak lagi ikut campur dengan pembicaraan antara tuannya dengan dua wanita di hadapannya. Apa ada lagi yang ingin ditanyakan? Renald bicara sambil ekor matanya menatap ke arah Mami Ajeng. Oh, tidak ada, Tuan. Semuanya sudah selesai dan clear. Mohon maaf mengganggu di pagi hari Anda. Saya rasa sekarang waktunya saya untuk pamit. Renald tidak mengiyakan dan juga tidak melarang. Hanya diam saja. Dan Mami Ajeng langsung merapikan barang-barangnya, lalu menyenggol tangan Lola. Iya Mami, aku juga gak ada lagi yang ingin ditanyakan. Aku juga pamit. Kau tinggal di sini? Aku tinggal. Lola menengok ke arah Mami. Ah iya, kau tinggal di sini. Mami lupa. Mami Ajeng mengedipkan mata kepada Lola lalu berdiri. Have fun ya sayang, selamat malam minggu. Mami Ajeng dengan tangannya mengelus wajah Lola, lalu menatap lagi pada Renald. Saya permisi Tuan Renald.
lalu segera keluar dari apartemen Renald dengan Ferry mengantarnya ke pintu dan ikut keluar dengan Mami Ajeng. Aduh, aku ditinggal sendirian begini. Aku mesti ngapain sekarang ya? Lola bicara sendiri dalam hatinya, sedikit cemas dan menundukkan kepalanya karena grogi. Lola tak tahu harus melakukan apa dan harus membicarakan apa dengan Renald sekarang. Kenapa hanya diam di sana saja? Kemari. Sampai jumpa di video berikutnya. Pastikan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode berikutnya ya. Terima kasih.